Di tahun pertama harus tercapai target 1.212 wirausahaan baru. UMKM. Ya, UMKM atau usaha mikro. Ini yang akan kita. Kalau misalnya saja satu dusun ini bisa menyerap tenaga kerja 3 orang, berarti 3 kali 1.212. Itu sangat realistis Itu sangat realistis. Anda pengangguran itu. Oke, itu. 75%. 75% desa sudah kita lakukan kampanye. Sedikit lagi sudah ketemu. Alhamdulillah respon masyarakat cukup bagus terhadap pasangan Pak Warsubi dan Gus Salman. Ya, mohon doa restunya. Keluhan yang banyak itu seputar persoalan ekonomi ya, ekonomi di daerah, tentang pekerjaan, tentang pengangguran ya, tentang di sektor ekonomi itu anak muda yang untuk masuk ke bursa kerja itu, terus di bidang infrastruktur itu juga menjadi isu yang banyak kita temui di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasa-Rasan Ruang Jurnalis IJTI bersama saya Adi Lontong. Bersama saya Amir Zaki. Nah, konco Rasan-Rasan, ini kan kita akan bahas lagi soal Pilkada Jombang. Hari ini kalau nggak salah sudah mulai masuk minggu ketiga masa kampanye di pemilihan Bupati Jombang 2024. Nah, kira-kira nih konco, sudah ngapain aja nih para paslon selama 3 minggu berkampanye. Nah, untuk itu sudah ada nih di depan kita juru bicara tim Warsa, Bapak Subaidi Muhtar. Selamat malam Pak Subaidi. Selamat Mas Lontong, Mas Arif, Mas Amir ya. Iya. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, kemana aja nih Pak? Waduh, 3 minggu ini. Ini ngikutin Pak Warsubi dengan Gus Salman luar biasa ini. Dari pojok Ke pojok sehari bisa minimal 8 titik ini. 8 titik itu pagi, siang, sore, malam. Sampai jam sudah 4, mendengar jam dan rasan-rasan jelasnya ya. Ya, rasan-rasan sudah sudah sekabupaten Jombang ini. Sudah mendarat daging. Sudah ketemu banyak konstituen, sudah ketemu banyak masyarakat. Kalau desa yang sudah tersentuh sudah di atas 75%. 75% desa sudah kita lakukan kampanye. Sedikit lagi sudah ketemu. Alhamdulillah respon masyarakat cukup bagus terhadap pasangan Pak Warsubi dan Gus Salman. Ya, mohon doa restunya. Amin. Nah, sudah 3 minggu ketemu banyak masyarakat, sudah mendengar banyak keluhan masyarakat. Nah, kira-kira apa yang biasa dikeluhkan oleh masyarakat ini Pak Sub? Yang pertama, keluhan yang banyak itu seputar persoalan ekonomi ya, ekonomi di daerah, tentang pekerjaan, tentang pengangguran ya, tentang di sektor ekonomi itu anak muda yang untuk masuk ke bursa kerja itu, terus di bidang infrastruktur itu juga menjadi isu yang banyak kita temui di masyarakat. Di samping tentu juga soal penyelenggaraan pemerintahan. Ini juga banyak. Itu selalu dijawab oleh pasangan Warsa. Ya, harus dong. Infrastruktur jalan jeblong-jeblong atau gimana ini? Karena ada banyak kelemahan yang tidak tertangani di sektor infrastruktur jalan ini, dari pemeliharaan maupun pengembangan akses, terutama antar desa, antar kecamatan ya, terus kemudian jalan-jalan yang strategis itu yang kemudian infrastruktur ini tentu akan berdampak kepada pelayanan publik ya, pelayanan publik, kenyamanan masyarakat, dan yang terpenting terhadap pertumbuhan dan dinamika ekonomi tentu. Nah, itu masalah. Sebelum ketemu sama masyarakat pastinya kan
tim Warsa ini sudah banyak melihat Jombang dalam berbagai perspektif. Nah ini Betul. kita ingin tahu nih apa sih yang sudah dilihat Warsa ini terkait Jombang. Sudah melihat Jombang dari sisi apa? Misalkan infrastruktur harus seperti ini, pendidikan harus seperti ini. Melihat Jombang secara umum, Warsa Oke. seperti apa? Ada beberapa poin ya yang kita fokuskan ya untuk proses pengembangan pembangunan di Kabupaten Jombang. Tagline kita ini membangun desa ya. Artinya bahwa desa menjadi fokus ya dari kebijakan pemerintahan Bupati Pak Warsubi dan Gus Salman ke depan itu. Mengapa desa? Karena satu bahwa desa itu basic dari atau pusat dari seluruh persoalan masyarakat. Pusat dari peradaban. Soal kemiskinan Ya. kan, soal pengangguran, soal infrastruktur, soal pendidikan, soal kesehatan ada di desa. Oleh karena itu kita fokus di situ. Kelemahan yang sering kali terjadi bahwa desa itu didekati secara parsial, secara terpisah-pisah. Jadi infrastruktur jalan sendiri, UMKM jalan sendiri kan gitu. Tidak bisa menurut saya ke depan itu. Lek coro main bal-balan itu Ya. harus apa ya? Total football ya. Bareng Ya, gitu ya. Jadi dan itu memang harus begitu. Serangan kita untuk serangan lah ya. Ngeri. Lek coro main bal-balan gitu ya. Maka kebijakan itu harus diintegrasikan. Sektor ekonomi seperti apa, infrastruktur seperti apa, pendidikan seperti apa. Gitu. Di desa itu seperti itu. Sehingga penggunaan anggaran kemudian lebih efisien, gitu loh, Mas. Ya. Ya. Lebih efisien. Tidak hanya misal sekarang infrastruktur ini bisa enggak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan itu, kan gitu. Terus kalau ini sudah jalannya bagus, sektor-sektor ekonomi apa saja yang harus menjadi prioritas. Iya, iya. Nah, sehingga dinas-dinas ini serangannya itu serangan yang pendekatannya yang integratif gitu loh ya. Oke. Yang Kalau melihat terkoordinasi gitu. beberapa kan sudah dipaparkan tuh tadi soal ini ya, fokusnya adalah bagaimana serangan itu bisa goal dan serangan tajam itu. Kalau sudah melihat mengupas Jombang seperti itu, banyak persoalan mulai pengangguran dan sebagainya. Apa yang perlu diperbaiki dalam fokus Oke. Warsa ini? Makanya ini kan begini ya. Jadi kita fokus desa. Salah satu yang akan kita prioritaskan tahun pertama kita prioritaskan paling tidak di samping juga tentu bahwa infrastruktur kelembagaan ekonomi desa yang sudah jalan itu kita perkuat seperti BUMDes dan seterusnya. Tetapi kita akan membangun wirausahaan baru di masing-masing dusun. Maka target di tahun pertama kita akan bangun paling tidak kalau jumlah dusun kita itu kalau tidak salah 1.212 dusun. Oh iya. Ya. Di tahun pertama harus tercapai target 1.212 wirausahaan baru. UMKM. Ya, UMKM atau usaha mikro. Ini yang akan kita. Kalau misalnya saja satu dusun ini bisa menyerap tenaga kerja 3 orang, berarti 3 kali 1.212. 1.212. Itu sangat realistis Itu untuk sangat mengurangi realistis. angka pengangguran itu. Oke, itu. Tentu bahwa tidak boleh ada penyeragaman. Seperti yang terjadi di masanya BUMDes. BUMDes ini kesalahan yang fatal kemarin itu adalah semua seragam. Ya. Seragam. Semuanya urusannya simpan pinjam. Ya. Ya artinya tidak karena itu simpan pinjam, maka potensi yang ada di desa itu tidak tergarap. Maka ke depan satu wirausahawan baru di masing-masing per satu dusun satu wirausahawan baru itu harus berdasarkan kepada potensi yang ada di desa atau di dusun itu. Contoh misalnya aja,
tidak bisa menyeragamkan Ya. potensi yang ada di Wonosalam dengan potensi yang ada di Kecamatan Jombang. Potensinya berbeda. Beda sekali gitu. Iya. Mungkin kalau di Kecamatan Jombang ini di sektor perdagangan dan jasa. Iya, iya. Nah, kan gitu. Tapi di sektor pertanian mungkin Ya. di beberapa dusun tidak punya potensi seperti itu gitu. Masa di Wonosalam jualan tembakau kan? Nggak bisa, nggak bisa. Ya, Iya, betul. artinya apa di situ? Iya, iya. Salah satu yang kemudian kita bidik itu adalah, saya yakin betul nanti, kalau satu dusun ini ada satu wirausahaan, maka diintegrasikan. Ah, itulah pentingnya Iya, iya. serangan total football yang saya maksud. Iya, betul. Ya, Ngeri-ngeri. iya kan? Contoh misalnya aja, saya yakin besok kebijakan pemerintah pusat terkait dengan makan siang gratis, Iya. bukan gratis ya, makan siang bergizi. Iya. Itu kemudian bagaimana usaha-usaha baru maupun lembaga-lembaga usaha baru yang ada di desa ini mengelola potensi itu, potensi Iya. bisnis tanda petik gitu. Iya. Karena Iya. tidak mungkin sekarang Betul. penyediaan makan siang bergizi untuk siswa itu disiapkan di kabupaten. Itu bosok nyampe ke desa Ya, Made sekali kan, pangan. kan gitu kan Iya, bisa iya, dipangan. Maka kemudian harus disiapkan paling tidak di beberapa kawasan desa atau kawasan ya satu desa mungkin satu beberapa orang yang ini Iya, iya. dan seterusnya. Mereka bisa memanfaatkan potensi yang ada di situ. Wirausahaan baru ini nanti yang punya potensi peternakan kita dorong peternakan yang kita termasuk ayam, petelur, terus kebutuhan beras dan seterusnya dikolaborasikan. Pertanyaannya bagi orang mungkin sulit. Ya memang sulit ngelola pemerintah. iya. Saya nggak mau bicara soal sulit. Iya. Jadi atau bupati tidak. itu menangani masalah sulit gitu. Iya, iya. Jadi gitu. Jadi kami optimis sekali bahwa dalam 1 tahun 1.212 per satu dusun ada wirausahaan baru. Ini salah satu contoh peluang yang ada itu. Artinya program-program itu Oke. dalam rangka untuk mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua sesuai Betul. dengan visi misi. Betul, Nah, sebelum kita membedah jauh dari visi misi pasangan Warsa Warsubi Salman, nah, kita unjuk dulu minumnya. Oke. Monggo. Terima kasih Mas. Nah, tadi bahas soal konektivitas antara infrastruktur dan program-program lainnya, Oke. termasuk wirausaha dari satu dusun satu wirausaha ya. Betul, Itu ya. nanti juga akan bisa berkoneksi antar wirausaha di beberapa dusun itu tadi. Iya Mas, seperti itu yang tadi saya contohkan, itu sekedar contoh lah itu, iya. sekedar contoh makan siang bergizi untuk siswa itu. Ya. Karena itu potensi harus kegiatan itu harus usaha itu harus dekat dengan masyarakat ya, dengan masyarakat. Nah, kemudian kan ada peternak, ada ini, ada catering dan seterusnya itu. Ya. Nah, kemudian mereka kita integrasikan antar mereka itu gitu lah. Sehingga itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, nanti perkembangannya kemudian ada pengembangan SDM, pengembangan dan seterusnya. Kemudian nanti juga pemerintah akan kita dorong Ya. untuk melakukan bagi mereka yang sudah naik kelas gitu, yang berkembang usahanya, kebutuhan modal bisa kita fasilitasi dengan misalnya Kurda. Kurda Kredit itu usaha rakyat daerah. daerah. Ya, skemanya persis seperti KUR lah. KUR di pemerintah pusat. Itu pinjaman bersubsidi. Itu salah satu kebijakan anggaran yang bisa kita siapkan untuk mengembangkan ini semua. UMKM. Bagi yang mereka sudah mulai naik kelas gitu. Ini yang harus kita UMKM kita, usaha mikro dan kecil di Jombang itu hasil BPS itu kalau tidak salah hari ini jumlahnya sekitar 59.000. Ya. Ini jumlah yang sangat potensial menurut saya. Harus betul-betul mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari Bupati baru dalam ini Pak Warsubi dan Gus Salman. Ya. Karena ini yang selalu menjadi penyelamat Iya. dari perekonomian daerah itu. Nah, itu nanti Makanya yang kita dapat akan- Kurda nanti siapa, Pak? Loh, Ada ya itu- klasifikasi yang Ya, itu- UMKM yang naik kelas. Ya itu tentu semua orang boleh mengakses itu, tetapi itu gambaran bagi kita semua bahwa
usaha kecil mikro yang berkembang ini kita akan fasilitasi dari sisi permodalan, dari sisi teknologi dan seterusnya. Makanya nanti ruang-ruang di daerah juga akan kita kembangkan rumah-rumah kreatif untuk usaha kecil mikro ini. Itu Untuk kaum milenial dan Gen Z yang ini. Jadi di beberapa spot di daerah Jombang ini kita akan bangun rumah-rumah kreatif. Rumah-rumah kreatif untuk mereka yang punya passion di bidang ekonomi kreatif, di bidang ini pengusaha dan usaha kecil dan seterusnya, kita akan bikinkan spot-spot di, ya gambaran kita ini nanti paling nggak ada 4 spot lah. Di pelosok di daerah utara, di utara, timur, selatan dan ini. Kira-kira ada 4 ini kan spot. kalau misalkan 59.000 itu kan UMKM ya. Iya. UMKM itu kan kita Usaha tahu lah mikro. secara modal Iya. itu kan kecil itu kan. Iya, iya. Situasi saat itu kan ekonomi kemungkinan kan lagi terpuruk dan daya beli lagi menurun ya. Iya. Nah, itu apakah proteksi untuk menjaga mereka gimana itu nanti? Ada banyak modal-modal besar loh ya yang masuk ya. Ya. Ada retail, ada apa dan sebagainya Iya. itu. Sekarang begini, kita lihat yang paling bertahan di dalam setiap guncangan ekonomi, baik nasional maupun global, adalah usaha mikro dan kecil. Ya. Artinya bahwa mereka punya daya tahan terhadap seluruh persaingan dan dinamika ekonomi dalam situasi apapun. Artinya mereka punya daya tahan gitu loh, Mas. Pemerintah menurut saya dalam hal ini bupati, wakil bupati, buat apa ragu gitu loh. Kan begitu. Iya. Kami tidak ada ragu sama sekali karena mereka punya daya tahan, Mas. Mereka punya daya tahan. Dan produk-produk kita ini sebenarnya produk yang bisa kategorinya itu bisa masuk dalam pasar internasional. Contoh sekarang misalnya aja, yang dulu saya pernah penelitian di situ, manik-manik. Ya. Oh iya, Manik-manik Bourbon Gambang, Gambang, ya. ya. Manik-manik. Lah itu pasarnya sudah ke Jepang, Prancis, Itali. Iya. Saya pernah melakukan penelitian di situ. Tanpa ada sentuhan yang terlalu intensif, intent dari pemerintah waktu itu. Artinya apa? Waktu itu belum ada yang namanya belum mengglobal seperti dunia digital Turun ini hari kenal ini lah, kan gitu. iya. Tapi mereka sudah bisa dikenal di dunia internasional Iya. lewat Bali, gitu loh. Buyer internasional negara yang saya sebutkan itu contoh kasus gitu loh. Jadi kalau kita bicara Jombang bisa masuk di pasar internasional, bukan mimpi. Betul. Kita sudah pernah punya pengalaman gitu loh. Oke. Tanpa ada tindakan yang begitu intent dari pemerintah. Iya. Buktinya sudah. Bukti Oh, ada. no, Lah iya ini. konkret gitu. Iya, Jadi iya, saya betul. bukan ngarang gitu. Iya. Tidak textbook gitu. Betul. Gitu. Terus produk-produk kita di Mojoagung gitu. Jadi kita punya potensi, kita punya punya potensi di Wonosalam misalnya aja. Iya. Excelsa, Duriannya juga. duriannya kan gitu. Ya. Salah dan sebagainya. Nah, salah kan gitu. Iya. Lah iya kan itu potensi yang, jadi menurut saya termasuk Pak Warsubi dan Gus Salman ini, ya kalau istilah meletenya itu jangan inward looking terus. Ya inward looking itu apa? Ya, artinya begini, Ya. melihat ke dalam bahwa kita nggak bisa ngapain gitu, nggak bisa apa-apa Iya, gitu. harus optimis. Ini dunia ini sudah global gitu lah. Ya. Jadi harus outward looking. Jadi melihat dunia luar itu harus begitu. Makanya harus menurut saya kerjasama dengan pihak-pihak dunia internasional bukan suatu mimpi gitu lah. Karena di era sekarang karena kita pernah punya pengalaman gitu lah. Lah iya kan. Tapi yang menjadi menarik ini Pak Sub. Oke, Warsa membuat program wirausaha satu dusun satu wirausaha. Tapi permasalahannya ketika bagaimana nanti Warsa bisa mengintervensi ketika di Musrenbang itu. Nah, Musrenbang hari ini kan masih sebatas normatif dan seakan rutinitas ya itu aja yang dibahas. Oke. Nah, bagaimana para pemerintah desa nanti membaca segmentasi itu? Oke. Itu gimana? Bupati tugasnya adalah menjadi arranger. Menjadi arranger. Jadi lek coro apa itu?
orkestra, Ya. dia tukang begini-begini. Lah iya. Ya. Iya, iya. Ya. Loh, tinggal bagaimana? Dia kan ada perbuk. Setiap tahun penggunaan dana desa Ya. dan penggunaan ADD ada perbuknya. Kan gitu. Perbuk adalah alat orkestra tadi. Tinggal goodwill arah Ikut, kebijakannya iya. seperti apa gitu loh. Inilah Pak Warsubi dan Gus Salman harus menjadi arranger gitu loh. Menjalankan instrumen Oh itu ya, tadi. instrumen tadi. Ya. Jadi bukan ya sangat mudah itu. Musrenbang apa potensinya di situ? Ya. Jangan hanya jalan yang sudah baik diperbaiki lagi. Ya. Iya, betul. rumus Ya. pro. Tidak tepat guna. Tidak anggarannya. tidak manfaat. apa namanya? Tidak efektif dan tidak efisien bagi tidak berdaya guna kan gitu. Penganggaran. Lah penganggaran. Ya Bupati bupati. jadi. Loh, bupati itu kan jadi Iya. ini, jadi Iya. jadi Ya. direkturnya kan Iya. gitu. Jadi tukang begini-begini kalau dia. Acaranya rasa-rasa Lah, iya. Produsernya. Ya. Lah iya. Iya. Seperti Ngatur kembali, seperti ngatur. podcast ini. Iya. Katanya sutradaranya berhenti gitu. Iya. Jalan. Jelas. Kan gitu. Tapi wingi ono sing viral loh, Mas. Piye. Apa itu? Waktu wingi nang KPU kan pemaparan. RT dikei 5 juta. Wih, iya, Pak. Per Oh, Iya. Gimana ya, Pak? Ya, Per itu, 5 juta itu. itu kan skema dari termasuk pemberdayaan di tingkat RT kan gitu Mas. Ya. Saya mantan ketua RT di rumah saya di kampung saya Mas. Ya. Mantan ya? Mantan. Sudah diturunkan berarti? Mantan ya. Giliran. Di RT itu kita fungsi RT itu kan hampir kadang-kadang itu lebih dalam hal administratif Ya. itu cukup berat Mas ya. Iya. Orang lahir, Ya. orang melahirkan ya urusan RT, orang meninggal dan seterusnya. RT. Sehingga RT ini harus diperhatikan dalam hal mengembangkan urusan-urusannya, Iya. tupoksinya itu. Karena memang ada tugas yang memang terbebankan kepada mereka gitu. 5 juta itu skemanya itu tentu nanti ada di bupati itu kan tadi itu tukang begini-begini Ya, kan ya. arranger kan Ya, dia arranger. ada. 5 juta itu kan kalau hari ini di Iya. Jombang itu sekitar 900.000 ya per RT dengan jumlah Iya. RT sekian 7.970 Iya. sekian lah ya. Sudah kita hitung. Cukup itu gitu. Cukup. Oh, duit, wah. Cukup. Berarti Ya, 5 juta cukup. itu untuk operasional kegiatan RT. Oh enggak ya ada sekian persen untuk Operasional. ya itu untuk apalah ya untuk Kayak gaji, Pak. ya honor. RT yo. Iya tentu nggak seberapa gitu lah ya. Kemudian yang lain untuk kegiatan-kegiatan di RT. Pada intinya Gitu bisa lah. mengurangi beban kegiatan RT. Contoh Ya, misalkan iya, 17 bisa. Agustus itu loh. Duit Lah, gede, Pak. Lah betul, Ya. betul. Kon Bikin Nyalono RT. nyalono dewan itu kan nggak Ya kalau jadi dewan harus hobi Mas. Kalau di RT pengabdian kita. Iya. Jadi Nah. sangat mungkin sangat. Jadi sudah kita hitung itu Mas. Iya. Sudah kita hitung. Rasa-rasanya program-programnya cukup menarik dan informatif. Masyarakat mungkin juga mudah-mudahan bisa mendengar Iya. program-programnya. Lah, yang ingin saya tanyakan, saya sebagai warga Jombang, kenapa saya harus memilih Warsa? Nah, sebelum menjawab itu Kita untuk minum dulu. Kita minum dulu, oke. Biar dingin. Nanti saya jawab. Nah, Pak Sub, tadi sudah dijelaskan berbagai program unggulan yang Oke. langsung menyentuh kepada masyarakat. Nah, berikan alasan kenapa warga Jombang harus milih Warsa. Kami menawarkan perubahan yang mendasar, yang berangkat dari persoalan yang sangat real di masyarakat. Kita membangun dari bawah. Tentu perkotaan menjadi perhatian kita juga gitu loh. Tetapi pokok persoalan kan berada di sini. Ya. Nah, karena perubahan ini sangat penting di tingkat basis masyarakat, maka Ya. itu yang kami tawarkan dengan segala program yang kami di infrastruktur, di ekonomi gitu lah. Makanya ya itulah maka Warsa harus jadi bupati. Anda wakil bupati gitu lah.
Nah, harapannya begitu. Nah, kalau hari ini sudah memasuki pekan ketiga Oke. masa kampanye, sudah terlihat dukungan ke Warsa seperti apa. Kalau melihat survei kemarin Denny JA, kalau nggak salah LSI Denny JA sudah mencapai di angka 60%. Oke. Nah, melihat realitanya di lapangan seperti apa, Pak Supan sudah jalan-jalan nih ke berbagai wilayah. Apakah sesuai dengan hasil survei tersebut? Ya alhamdulillah bahwa masyarakat memang butuh figur bupati yang bisa menyelesaikan persoalannya. Itu kata kuncinya menurut saya situ. Dan tawaran Pak Warsubi dan Gus Salman sebagai bupati wakil bupati ini tepat dengan kebutuhan masyarakat gitu. Sehingga hasil survei yang ada itu ya sangat objektif menurut saya. Sangat objektif. Ya Denny JA punya ya nggak mungkin lah dia hanya main-main. Selain itu ada survei internal nggak Pak seperti yang dilakukan? Ini kan dari kami juga kita memiliki beberapa lembaga survei yang di internal ya, dan itu tidak jauh. Angkanya sangat. Ya kami optimis untuk bisa memenangkan Pilbub 2024 ini. Kalau melihat kekuatan politik hari ini di Pilbub Jombang, di atas kertas sudah terlihat dengan jelas Warsa unggul dengan jumlah koalisi, terus ambang batas suara juga kalau nggak salah kemarin kita hitung ada 504.060 suara dari total koalisi itu, sedangkan DPT kita 1.045.000 kalau nggak salah. Ditambah lagi hasil survei Denny JA 60%. Nah, ini semakin membuat PD Warsa ataukah masih was-was dengan nanti hasil di Pilkada 2024? Ya kami pasti pede, tapi tetap hati-hati. Nah, tingkat kehati-hatiannya apa ini yang harus dihati-hati? Tetap tinggi kita. Berarti masih kerja keras. Kerja keras. Masih berkeringat. Oh pasti. Apa karena itu. lawannya adalah petahana? Ya siapapun yang kita menjadi kompetitor kita, ya kita akan kerja keras gitulah. Dan angka-angka pendukung tadi itu tidak hanya cukup pada proses pemilihan, Mas. Ini yang perlu diingat oleh publik gitulah. Semua janji politiknya Pak Warsubi dan Gus Salman ini pasti akan terjamin menjadi kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena sudah mayoritas mayoritas parlemen DPRD sudah ada di pemerintahan Pak Warsubi Gus Salman. Artinya apa? Kebijakan akan mulus gitu, tidak akan ada tarik menarik lagi gitu. Karena mereka sudah berkomitmen untuk mensukseskan pemerintahan ini. Oleh karena itulah kami yakin janji-janji politik, hal-hal yang strategis yang kami sodorkan kepada masyarakat akan menjadi kenyataan karena kita sudah mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen gitu. Bukan sekedar janji. Bukan Pak Subi. Iya, pastilah. Ya, pengalaman Pak Subi kan juga pernah bertarung juga ya. Ya, jangan diingat-ingat lah kalau. Ya, artinya kan ada strategi, ada cara. Ya itulah kami membantu beliau berdua untuk ya lumayan lah kami agak tahu mana kekuatan, mana kelemahan dan hambatan dan seterusnya itu yang ya barangkali ada sumbangsi saya pengalaman itu. Iya. Saya itu pengen mengkonfirmasi ini Pak Sub. Kemarin salah satu pengamat politik yang juga kita undang ke sini Bapak Mukari waktu itu mengatakan ada kutipan yang sangat menarik bahwasanya pertarungan pilkada hari ini itu pertarungan antara pengalaman politik dengan kekuatan logistik. Nah, ini yang saya butuh konfirmasi ke tim Warsa sebetulnya. Apakah ini sebuah stigma ataukah memang memang untuk mengalahkan petahana yang memang butuh logistik yang besar. Ya, itu seperti apa? Seperti itu. Justru yang kami khawatirkan petahana gitu. Petahana yang sudah 5 tahun memimpin, saya pikir logistiknya lebih kuat daripada Pak Warsubi gitu. Pak Warsubi kan masih hanya jadi kepala desa, Gus Salman hanya mantan ketua PCNU, logistiknya saya pikir lemah kan. Jadi kalau itu saya pikir kan begini, dari apa yang kita tawarkan sebagai
visi kebijakan pemerintahan Pak Warsudi dan Gus Salman mendapatkan dukungan dari masyarakat, itu kan berarti ada sesuatu yang benar. Ya. Jadi pengalaman itu kan bukan pengalaman jadi bupati, gitu. Tapi pengalaman melihat realitas pembangunan, realitas pemerintahan, persoalan yang dihadapi masyarakat. Dua beliau ini bisa mengartikulasikan menjadi visi politik beliau berdua, gitu. Gus Salman bukan tokoh kaleng-kaleng, bro. Ya, beliau di tangan beliau NU punya ngurusin masalah kesehatan, pendidikan apalagi, ekonomi juga. Jadi bukan orang yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi stigma itu menurut saya nggak bener itu. Kurang ngopinya kurang jauh itu Pak Mukari itu. Ini ada juga ya. Tagline yang diusung juga hampir mirip-mirip kemarin. Coba sejahtera untuk semua. Ya kan seperti itu. Optimis juga ya bahwa bisa menang melawan petahana dengan seperti itu. Menang itu tentu kami optimis. Bahkan kami optimis melakukan perubahan yang sangat mendasar di Kabupaten Jombang dan mengarahkan perubahan ke Jombang yang lebih baik di masa yang datang. Jadi optimisme kami itu bukan hanya menang, tapi optimis memimpin Jombang menjadi lebih baik. Saya yakin itu. Karena dua beliau ini orang yang hidupnya sudah selesai menurut saya. Oke. Jadi tinggal mengabdi gitu mungkin. Ya, tinggal mengabdi aja. Pak Warsudi saya pikir sudah selesai hidupnya. Dalam artian ya buat apa sih? Ya. Gus Salman juga dibesarkan dari perjuangan di dalam masyarakat gitu. Dan tahu betul apa yang harus dilakukan sebagai sebuah komitmen dia. Saya mencoba menggambarkan bagaimana pola kolaborasi antara Pak Warsudi dengan Gus Salman. Pak Warsudi dengan background pengusahanya, Gus Salman dengan background pendidik ya, kalau pendidik punya pondok pesantren, punya pengalaman mendidik ribuan santri. Lah, bagaimana nanti kolaborasi mereka untuk diimplementasikan ke dalam bentuk pemerintahan? Gambarannya seperti apa? Jadi gini, satu kelebihan ya dari Pak Warsudi itu adalah tahu betul potensi ekonomi daerah itu. Dia punya entrepreneurship. Ingat bahwa dalam konsep pemerintahan yang modern, entrepreneurship itu penting. Makanya di dalam literatur itu government entrepreneur itu ada konsepnya gitu. Makanya kami yakin itu. Gus Salman dengan kearifannya untuk menyelesaikan, membantu untuk melihat nadi kebutuhan, nadi persoalan yang ada di dalam masyarakat. Karena beliau satu periode memimpin NU yang dimana NU itu punya banyak persoalan-persoalan sosial umatnya, maksud saya umatnya. Ada persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan dan seterusnya. Dua beliau ini kalau saya ibaratkan adalah dua sisi mata uang yang sama. Entrepreneurship dan kearifan yang ada dalam diri Gus Salman itu akan mewarnai juga tata kelola pemerintahan di Jombang. Ya, terakhir. Ini udah optimis ya. Sangat optimis saya. Sangat optimis saya. Jika terpilih nanti, gebrakan apa yang akan dilakukan pertama kali yang itu bisa menyentuh masyarakat? Pertama kali, saya tadi bilang 1 tahun pertama 1212 entrepreneur baru di tingkat dusun akan kita ciptakan. Di tahun pertama? Tahun pertama, ya harus dong tahun pertama. Tahun pertama, karena ini persoalan ekonomi rakyat yang harus segera kita harus kita segera jawab. Skemanya sudah disiapkan oleh tim Pak Warsudi. Ada tim ekonominya, ada tim anggarannya, ada tim tata kelola pemerintahnya. Sudah kita siapkan. Jadi ini gebrakan awal yang karena kita punya persoalan pengangguran, punya persoalan tingkat kesejahteraan yang tingkat kesejahteraan angkanya kita Gini rasio kita selalu di 0,33 0,34. Artinya apa? Artinya belum menunjukkan kinerja penyelesaian kemiskinan yang baik di Kabupaten Jombang.
Jadi kalau ada pihak yang mengatakan kami berhasil mengatasi kemiskinan, maka jawaban saya 0. Karena Gini rasio kita itu masih selalu di 0,33. 0,33 artinya itu tingkat ketimpangan masih sangat tinggi. Ketimpangan pendapatan, ketimpangan desa antar kota, ketimpangan antar struktur ekonomi dan seterusnya. Ibaratnya kalau menurut saya pembangunan ekonomi kita ini berjalan sendiri, Mas. Berjalan sendiri. Gelundung di Istilah saya istilahnya gimana? istilah saya selalu mengatakan manajemen pembangunan kita ini selama ini seperti manajemen gelundung semprong. Ya. Gelundung semprong, artinya sepertinya berjalan, tetapi kembali lagi ke tahu semprong Mas Amir. Semprong itu Ya, sama generasi generasi baru kan ya. Kalau generasi saya sudah tahu semprong itu yang untuk lampu itu loh. lahir 76. Jadi sepertinya berjalan tapi kembali lagi ke titik. Tandanya apa? Tandanya Gini rasio kita tidak bisa ditekan di bawah angka 0,33. Selalu kita di angka 0,33, 34 dan seterusnya. Menurut saya itu. Itu di sektor ekonomi ya. Ya. Di sektor yang lain ada Apa? sesuatu yang akan ditunjukkan ya. Ini setahun ini gini. Tata kelola pemerintahan. Tata Komitmen kelola tidak pemerintahan. korupsi. Tidak korupsi. Kita akan seluruh pendukung di parlemen, Pak Warsubi akan mengawal itu. Iya. Kan ini persoalan tata kelola. Satu, menempatkan kepala-kepala OPD di bidangnya. Jangan lagi orang dokter jadi kepala dinas pendidikan kan gitu. Ya secara administratif mungkin mereka bisa. Tetapi terhadap konsep, terhadap pengelolaan manajemen arah dan masa depan pendidikan, ya tentunya tidak membidangi. Tapi kalau urusan administrasi itu ya mungkin bisa. Nah, ini harus kita selesaikan. Menempatkan orang yang tepat di bidangnya. Ini yang kita langkah awal yang harus kita lakukan. Ibaratnya wong ngelas tapi juga wong nyuntik. Lah, betul. Iya. Ya, betul. Iya. Nah, ini Pak Sub, pilkada ini kan head to head sudah jelas, situasinya sudah jelas. Lah, suhu politik ini kan pasti panas. Nah, untuk meredam para pendukung di luar, para pendukung Warsa agar tidak melakukan hal-hal yang membuat Jombang tidak kondusif. Boleh dikasih pesan-pesan untuk Oke, saya menyayangkan bahwa ada black campaigns terhadap tokoh kami Pak Warsubi dan Gus Salman. Menurut saya itu hentikanlah itu, hentikanlah. Dan tentu pada pendukung Pak Warsubi dan Gus Salman paslon nomor 2 ini ya tidak perlulah ngimbangi terhadap gerakan-gerakan atau tingkah pola dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan memperburuk persatuan kita. Saya kira itu, dan saya sangat berharap itu kepada dua pendukung ini untuk tetap mengedepankan persatuan dan persaudaraan. Saya kira itu, Mas. Ada lagi? Ya itu saya pikir. Ya tentu saya berharap publik yang sudah 60% ini tetap bertahan untuk memilih Pak Warsubi dan Gus Salman. Karena perubahan kita sudah di depan mata. Saya kira. Nah, itu tadi rasa-rasan kami bersama tim pemenangan Warsubi Salman. Sudah begitu panjang dijelaskan bentuk program dan manfaatnya nanti. Nah, konco rasan-rasan iki coblosan kurang diluk, wis gak usah gawe rame, jaga kondusivitas wilayah Kabupaten Jombang. Ojo rame. Saya setuju itu. KB sedulur. Nah, untuk menutup rasan-rasan kali ini ada sedikit pantun dari teman rasan-rasan. Segolote sego Bali. Cakep. Ditebas karo matkasan. Herek ojo lali, dukung terus rasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Su. Sama-sama, Mas.